Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya cintai, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, serta keimanan dan keislaman yang tetap terjaga hingga saat ini. Kemudian salawat salam adalah tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin sejati kita yang harus kita tiru segala tutur kata, tindak tanduknya, dan semoga kita tetap berada dalam barisan perjuangan beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki ayat ke-39 surat Al-Baqarah. Ayat ke-39 niki, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Terjemahan menurut versi Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Terus ayat ke-39 ini merupakan penutup dari rangkaian kisah penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam dan istrinya Ibu Hawa. Dari mulai perencanaan, Allah menyampaikan kepada malaikat akan menciptakan khalifah di bumi, lalu malaikat mengajukan argumentasi dan sebagainya. Terus diajari manusia pertama itu dengan berbagai macam pengetahuan, lalu diciptakan pendamping, kemudian dilarang supaya jangan mendekati pohon. Sampai ayat ke-38 kemarin, pekan lalu, Allah tahu bahwa Nabi Adam dan istrinya itu merasa takut dan cemas diturunkan ke bumi. Maka diberitahu kalau nanti akan diberikan petunjuk ayat-ayat. Barang siapa yang mengikuti petunjuk atau ayat-ayat dari Allah itu, maka akan tidak ada lagi rasa cemas dan takut. Nah, ini dilanjutkan dengan ayat yang ke-39. Nomor tahu tadi? Adapun orang-orang yang kafir, waladzina kafaru, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, wa kadzabu bi ayatina, ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu di dalamnya untuk selama-lamanya.
ever after gitu nggih. Kalau bahasanya film-film kartun Disney itu happily ever after gitu kan. Hidup bahagia selama-lamanya. Kalau ini hidup di neraka selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Nah, ini kita perlu tahu nih. Perlu kita ketahui siapakah nggih kafaru wa kadabu niki. Ini adalah orang-orang yang anti petunjuk nih. Oh, anti kok petunjuk, oh, anti peluru nggak apa-apa, anti masuk angin, ya. Anti melarat, anti utang. Itu menyenangkan itu. Oh, anti petunjuk. Ya Allah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ya. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Ingat, orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi ini bukan satu golongan. Orang-orang kafir jelas. Jadi kalau orang kafir itu jelas nih, udah pasti mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi kita udah ya terang benderang gitu loh orang kafir. Tapi ada golongan satu lagi nih, yang mendustakan ayat-ayat kami di luar orang kafir. Ingin tahu kenapa nih nggih? Orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Cobi. Kita jangan berasumsi. Kita lihat pendapat ulama yang terdahulu. Niki wonten Ibnu Katsir nggih. Ibnu Katsir niku ulama besar yang masyhur dengan kitab tafsirnya nggih. Ibnu Katsir menegaskan bahwa kalimat alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, mengacu pada mereka yang ingkar terhadap ajaran yang Allah turunkan. Sedangkan kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat kami niku terjemahannya merujuk kepada mereka yang secara aktif menolak atau bahkan menentang ayat-ayat Allah. Jadi golongan yang kedua niki bisa jadi mereka mengaku beriman. Bisa jadi mereka mengaku di KTP-nya Islam. Tapi mereka terang-terangan menolak ayat-ayat Allah gitu. Kemarin menurut diterangkan bahwa ayat-ayat itu ada yang ayat-ayat secara ciptaan Allah dan ayat-ayat yang berupa kitab. Di sini lebih ke ayat-ayat kitab nih yang dalam Quran. Kok bisa gitu? Apakah ada contohnya? Banyak. Orang yang beriman, akunya beriman, tapi mereka menentang ayat Allah. Contoh nggih. Dia itu rajin sholat, ya kan? Kemudian rajin zakat, ke masjid luar biasa kenteng, sholat malamnya luar biasa, batuknya nganti ireng. Kita ngorok siji, papat. Tapi nang kantore, nah niku, kong kaling kong, budget anggaran yang harusnya sisa, kudu denteng napa beli teman, bagi-bagi. Anak vendor teka, jenengan jelek proyek. Wani kira udah terang-terangan mereka itu, betul jelas-jelas, okay. Di Quran itu diterangkan tidak boleh mengurangi takaran, okay.
atau tidak boleh berkorupsi. Harus adil. Nah, ini kan berarti terang-terangan menentang ayat Allah kados niku. Terus boten? Atau contohnya lagi, dia ngaku Islam, ngaku beriman juga, sholatnya kentong, haji pirang-pirang, tapi orang gelem bayar zakat. Pripun niku? Dia terang-terangan bilang, nyong orang sah zakat. Naka dalile. Sih bisa aneh mas. Lu nyong PNS. Zaman Nabi lah ke PNS oh. Dalile akad, dalile orang bener kan. Betul udah jelas-jelas di situ sebutkan kan di ayat mengenai zakat niku kan. Petani aja yang bekerja keras nggih, macul, gosong kena sinar matahari, kalau hujan kehujanan, ditungguin parinya. Itu kalau air dia ngairi sendiri sama pakai air hujan, beda takaran zakatnya. Orang dagang juga ada nisab segala macam. Lah ini PNS yang digaji teka esok jagong absen sore balik galulan gajian orang gelem zakat karena nggak ada dalilnya. Hati-hati, padahal di Quran udah diperintahkan ya, dan para ulama juga udah kompilasi nggih, bahwa ada zakat namanya zakat profesi. Jadi yang namanya supaya harta itu bersih, kita harus membayar zakat. Tapi kalau tetap ya lakat dalile, jenengan emang duit gue sekasa apa sih? Soalnya Gusti Allah kabeh. Kalau petani maculi sawah dari tanah punya Gusti Allah itu ditumbuhkan padi, diambil hasilnya. Apakah beda dengan orang yang kerja kantoran? Emang dia bisa pergi ke kantor nggak bernapas? Ambekan dong nggih. Sing ambekan siapa? Gusti Allah. Emang orang mangan tidak merasakan enaknya teh, itu indera pengecap juga dari Gusti Allah gitu. Maka nggak layak gitu kita cari-cari alasan ngeles-ngeles untuk menghindari kewajiban, melawan dari menentang ayat-ayat dari Allah niku nggih. Jadi jelas niki nggih, menurut Imam Ibnu Katsir. Ini bukan menurut Wis Adnani Kurniawan Hisham ya. Wis bocah endi gue. Enggak, ini imam besar nih Ibnu Katsir nih. Nah, jadi ada dua golongan, yaitu orang kafir yang udah jelas, dan satu lagi orang yang menentang ayat-ayat Allah. Ancamannya napa tadi? Penghuni neraka nggih, kekal di dalamnya. Satu lagi dari Imam At-Tabari, sebutan alladzina kafaru merujuk kepada mereka yang menolak dan tidak percaya kepada wahyu Allah. Ini udah jelas ya, orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, kadzabu bi ayatina, mengacu kepada tindakan mendustakan tanda-tanda kekuasaan dan kebenaran Allah, baik melalui ayat-ayat yang tertulis Quran maupun tanda-tanda kebesarannya di
alam semesta ciptaannya gitu. Nah, di sini lebih global lagi. Jadi kalau yang menentang ayat-ayat ciptaannya alam semesta, kata saya jarang ya. Ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Nggak usah dijelasin lagi nggih, neraka terus nopo nggih. Kayak horor. Itu api yang menyala, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia serta jin. Nggih. Orang-orang yang masuk ke situ tidak akan bisa lepas. Loh, nggak mati. Mati itu termasuk lepas. Kenapa betul? Orang meninggal, ya berarti ditinggal gitu. Urusannya udah nggak ada lagi. Enak nemen. Di neraka nggak bisa meninggal. Udah terus kayak gitu. Dibelek-belek, digoreng. Oh iya, seharusnya diterang ya. Forever nih. Ada lagunya lagi ngehits Forever yang itu. Awet nom, sawo gelem awet nom. Niki forever di neraka langsung gelem. Jamin langsung gelem. Tapi coba nggih. Kita jaga nggih keimanan kita nih nggih. Jadi mudah-mudahan sih, saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak ini tidak ada yang berminat untuk jadi orang kafir. Bener apa mboten? Sing ngaji angel-angel nggih, esuk-esuk ujug-ujug tuh wong kafir. Ya kayak yang aja nganti lah. Kayaknya mustahil. Tapi kalau suatu saat tiba-tiba kita nggih, karena ada kepentingan isu yang anak diamplopi supaya mau ngasih proyek gitu kan. Kayak kebutuhan lagi akeh ya. Suara papalas pisan menentang ayat Allah gitu. Godaan itu. Nggih. Kalau kita jadi kafir sih nggak mungkin kayaknya. Tapi kalau menentang ayat Allah bisa jadi. Hati-hati. Makanya kita harus menjaga keimanan kita secara konstan gitu. Tapi Mas kan keimanan katanya naik turun. Enggak lah, naik turun. Tapi kita harus selalu berjuang, berjihad, berusaha sekeras mungkin supaya level keimanan kita itu tetap di atas gitu. Ya turun sedikit aja lah. Aja akeh-akeh. Jadi kita bisa ngontrol hidup kita sehari-hari supaya jangan pernah sekalipun menentang ayat Allah ini. Kan Allah selalu memerintahkan kita untuk menyambung tali persaudaraan. Nah, kalau kita berkelahi sama saudara sendiri sampai neng-nengan, gara-gara waris, gara-gara apalah, ayamnya dicukut gitu kan. Itu berarti kita juga udah menentang ayat Allah niku. Jadi kita kalau melakukan sesuatu, mending kita pikirkan dulu deh. Ini nanti ada ayat yang kita tentang nggak ya? Kira-kira. Buka Quran di situ. Kira-kira anak proyekan gini akibatnya nonton. Nggih. Dadi rajin ngaji nanti. Menurut Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, kitab Ma'alimut Tanzil fi tafsir wa ta'wil, mengatakan orang-orang kafir pada surat Al-Baqarah ayat 39, yaitu mereka yang mengingkari dan mendustakan Al-Quran, adalah penghuni neraka pada hari kiamat. Mereka kekal, tidak akan keluar
dan tidak akan mati di dalamnya. Oke. Jadi gitu, mengerikan. Oke. Kemudian dari ulama terkenal Nusantara, Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan, ini saya copas ya karena agak-agak puitis nih. Terbentanglah di antara kita suatu petunjuk bahwa kita tidak akan berhenti berjihad, bersungguh-sungguh, bekerja keras, bersemangat di dalam dunia ini. Kita sebagai turunan Adam telah diangkat menjadi khalifah Allah di muka bumi, menyambung tugas nenek moyang kita. Menghadapi kenyataan, kita selalu diperdayakan oleh setan dan iblis. Terus niku. Ya mereka selalu berusaha membuat kita tergelincir, kata saya. Karena satu tujuannya, golet kanca nang neraka. Karena udah tahu kalau kafir udah pasti masuk neraka. Gitu. Nah, satu lagi apa nih? Nah, menentang atau mendustakan ayat Allah. Gitu. Udah jelas ada ayatnya wala taqrabuz zina gitu kan. Kok tetap baik? Ya. Itu berarti dia menentang ayat Allah itu loh. Ya. Diperintahkan untuk berpuasa. Loh kok bulan Ramadan enak-enakan ngudut, udut. Takone iki apa? Ora kuat. Takon maning donge. Jenengan kuat digoreng nang neraka. Nggih, karena menentang ayat Allah. Terang-terangan itu. Nggih. Tapi tentu saja kita kembali ke ayat sebelumnya bahwa kita sudah diberi contoh oleh Nabi Adam, ya. Kalau kita berbuat kesalahan, kita harus segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Nah, disitulah mungkin nilai plus dari orang yang beriman, ya, daripada orang yang kafir. Kalaupun kita sekali kepleset melanggar perintah Allah, secara mungkin tidak sengaja menentang ayat Allah itu, ya kita tinggal bertobat saja. Karena Allah Maha menerima tobat sebesar apapun dosa umat manusia itu. Mau sebesar gunung, Allah akan menerima. Sebesar bumi, iya mau gue kerso. Sebesar apa maning? 10 bumi, Allah akan terus menerima. Gratis, nggak usah bayar. Jadi contoh-contohnya itu cukup banyak nih. Nanti kita lihat berapa bulan lagi ada pilkada. Nggak sampai sebulan ya. Nah, kita lihat di situ, akan terpampang nyata, mereka bukan tentang agama lagi, menjual lagi, menjual agama dengan harga murah, seperti alim gitu kan, baru bagi-bagi duit. Pilihlah saya, jual janji itu nggih. Nanti kalau udah terpilih lupa, kelalen gitu loh. Singkelingan kudu balikna modal. Nah itu potensial nih nggih. Itu menarik untuk kita amati. Apakah dia termasuk golongan yang kedua ini
mereka itu. Jadi kita harus selalu eling dan waspodo, istilah wong Jawane gitu nggih. Jadi betul itu ujar-ujar dari leluhur kita yang bijaksana itu. Kita harus selalu eling dan waspodo dalam hidup. Jangan mudah tergoda, jangan mudah tergelincir godaan setan dan iblis. Kita harus jaga terus kemuliaan Al-Quran. Perintah-perintah Allah kita jaga terus. Kita coba laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Karena ya itulah mengerikan ya, kekal gitu di dalamnya itu penghuni neraka. Tapi apakah kedua golongan ini tidak bisa diselamatkan? Pasti tetap bisa, karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Pemberikan rahmat serta petunjuk hidayah. Orang kafir mereka bisa mendapatkan hidayah, okay, untuk menerima ajaran Islam, ajaran Allah ini. Kemudian orang-orang yang berdosa bisa bertobat. Kita diperintahkan untuk selalu bertobat, karena kita nggak tahu sengaja atau tidak dalam ucapan kita, perilaku kita, tingkah laku kita, sengaja atau tidak, kita sadar ataupun tidak, mungkin ada yang melanggar nih. Orang melihatnya, astagfirullahaladzim, tadi Mas Wiswa ikut nemen dia melanggar surah Al-Baqarah ayat tidak boleh. Bisa saja gitu. Maka kita harus selalu bertobat, beristighfar gitu. Mohon ampun kepada Allah. Ini berarti penutup dari kisah Nabi Adam dan Ibu Hawa nih. Jadi besok kita udah beda bahasan. Jangan minta, Mas, cerita Nabi Adam maning bae wis. Ya orang kayak kowe. Kita kan ngikut dari Al-Baqarahnya. Enggak bisa. Oke. Ya kita harapkan sih tiap hari kita bertambah walaupun seayat. Ya kita dikit-dikit istilahnya mengumpulkan debu nggih. Ilmu itu seperti dikit-dikit kita mengumpulkan debu, lama-lama debu itu akan menjadi gunung. Kita nggak terasa, tahu-tahu ilmu kita sudah setinggi gunung, mulai dari debu-debu yang kita kumpulkan itu tiap Sabtu pagi. Enggak, jangan di sini aja. Tempat lain juga kita harus tetap mencari ilmu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.